Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan masuk di dalam saat teduh. Tidak lupa, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Cina, Gong Xi Fa Cai, untuk semua warga negara Indonesia yang memiliki darah Tionghoa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Saudara makin hari makin hidup dalam berkat, penyertaan, perlindungan dari Tuhan. Bahkan lebih daripada itu semua, makin hari makin cinta Yesus. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam saat teduh. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Semua karena cinta-Mu. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Jalanku, Bapa, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih.
kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Semua karena kasih-Mu, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena anugerah-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku. Dapat pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Haleluya,
kami menyadari Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan, kami banggakan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, karena cinta-Mu. Sebab itu kami mau terus berkata, Yesus, pegang tangan kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika Engkau dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika kita dipakainya. Oh, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika kita dipakainya. Jika kita dipakainya, jika kita dipakainya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan membuat kami mengerti kebenaran-kebenaran firman. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Jesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah kembali kepada dalam pembacaan Alkitab kita ya, di Roma pasal 7 hari ini. Roma pasal yang ke-7. Puji Tuhan. Jangan lupa kemarin kita sudah belajar Roma pasal 6, yang mana di sana menunjukkan pada kita bahwa kita selamat oleh karena kasih karunia. Dan pada waktu kita mendapatkan keselamatan itu, ketika kita percaya Yesus, kita juga menerima hidup yang baru. Karena itu, seharusnya kalau kita benar-benar percaya Yesus, kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita tidak lagi bersenang-senang dalam dosa, karena kita juga sudah menerima kehidupan yang baru, yang lama sudah dikubur, yang lama sudah usang, yang lama sudah selesai. Saudara, hidup baru bersama Tuhan, hidup yang selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat pada kitab Roma pasal yang ke-7, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mempunyai hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu,
dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi tahu hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan. Kalau saudara membaca sekilas mungkin saudara bingung ya. Pasal yang ke-7. Jadi gini. Setelah pasal 6 kemarin sudah kita pelajari, sekarang Rasul Paulus kembali berusaha menekankan bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi iman. Dan dia mencontohkan mengenai orang-orang Israel, termasuk dia sendiri, ya, yang memiliki hukum Taurat. Saudara tentu tahu ya hukum Taurat itu apa ya? Mereka punya hukum Taurat. Hukum Taurat itu bila dilakukan dengan sempurna bisa membawa kepada keselamatan. Tetapi dalam ayat ke-7 dia mengemukakan kenyataannya. Bahwa ternyata hukum Taurat yang membawa kepada keselamatan, yang suci, yang baik itu, ternyata bagi Rasul Paulus justru ya, dan orang-orang Yahudi justru menjadi sebuah alat yang menghakimi mereka, yang menunjukkan bahwa mereka berdosa. Jadi karena hukum Taurat misalnya jangan mencuri, ya, ada di dalam hukum Taurat jangan mencuri. Justru dengan adanya hukum Taurat menunjukkan dosa mereka. Kalau dulunya mereka mencuri tanpa ada hukum Taurat, ya, mereka berdosa memang, tapi mereka tidak nyata bahwa mereka berdosa karena belum ada hukum Taurat yang menyatakan bahwa mencuri itu berdosa. Nah, kira-kira begitulah ya ilustrasinya. Nah, singkat cerita Paulus menceritakan tentang dirinya sendiri, di mana kenyataannya dia tahu tentang hukum Taurat, di akal budinya dia menguasai hukum Taurat karena tadinya dia keturunan Farisi. Tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya karena di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kita semua juga. Ini tubuh yang kita gunakan. Ini sudah tanda kutip diracuni dosa. Kalau saya pakai istilah lain, ya, yang pernah saya sampaikan ke jemaat,
sudah ketagihan dengan dosa. Dosa justru mendatangkan bagi tubuh kita sebuah kesenangan, euforia. Kalau dalam bahasa medis mungkin membuat keluarnya hormon dopamin dalam otak kita yang menimbulkan perasaan gembira dan senang dalam jiwa kita. Nah, dan tubuh ini menurut Rasul Paulus dia rasakan sudah betul-betul seolah-olah dikuasai hukum dosa. Kesenangannya tubuh ini adalah berhubungan dengan dosa. Ya, kita tahu ya tubuh kita ini kalau tidak dikendalikan sangat mudah sekali. Ya, dan mungkin bisa senang-senang, misalnya seks bebas kita tahu ya. Seks dengan seks bebas itulah kita lihat salah satu contohnya ya. Tubuh mendapatkan kesenangan dari itu, dari dosa. Ya, dari mungkin membalas, nah selain dosa, membalas yang jahat kepada orang lain. Bahkan mungkin melakukan pembalasan yang berlebih-lebihan. Orang memukul kita, kita balas bunuh dia. Dan dari situ kita merasa kepuasan. Tubuh kita mengeluarkan kepuasan tersendiri. Hormon yang membuat kita merasa puas. Dan lain-lain ya, itu hanya contoh-contoh kecil. Maaf berkata tadi tentang kalau ada kata-kata yang tabu, saya mohon maaf. Itu hanya contoh saja. Bahwa tubuh ini betul-betul sudah dikuasai dosa. Tetapi pikiran orang Israel tahu bahwa itu dosa dan tidak pengen sebenarnya melakukan dosa itu. Tapi nggak kuasa melawan tubuhnya. Nah itulah keadaan orang-orang di luar Kristus. Ya, seringkali tahu apa yang salah tetapi tidak bisa menguasai dirinya. Karena apa? Pasal 6 yang kemarin. Mereka belum menerima kehidupan yang baru dalam Yesus. Maka itu saudara, kalau kita ini sudah menerima kehidupan yang baru dalam Kristus, ketika kita percaya Yesus, tapi kita masih terus hidup dalam dosa, itu keterlaluan. Karena keadaan kita sudah jauh lebih baik. Jauh lebih bisa menang seharusnya dari dosa. Lebih daripada orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Kristus, ya, karena mereka harus terus bergulat melawan keinginan dagingnya sendiri, keinginan tubuhnya. Tapi kita yang percaya Yesus, kita sudah diberikan hidup yang baru. Ya, seharusnya kita bisa lebih menang atas dosa, lebih daripada orang lain. Nah, puji Tuhan, semoga ini akan membawa pengertian pada saudara. Saya mohon maaf atas penjelasannya cukup panjang dan mungkin ada kata-kata yang tidak pas. Saya mohon maaf sekali lagi. Tetapi semoga ini bisa membawa saudara untuk semakin mengerti kebenaran firman. Puji Tuhan, kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu mengenai tadi ya firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena firman-Mu. Kembali Kau mengingatkan pada kami bahwa kami yang telah menerima kehidupan yang baru seharusnya jauh lebih berkuasa mengalahkan dosa daripada orang-orang yang belum percaya Yesus. Biarlah ini menjadi motivasi kami untuk menyadari keadaan diri kami ketika kami percaya Yesus, untuk kami tidak lagi hidup dalam dosa, semakin mempersedikit dosa dan memperbanyak hidup mempermuliakan nama Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sekarang kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama.
sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang. Bapa, kiranya Tuhan kuatkan mereka, dan kiranya Tuhan kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang berat itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai, Indonesia yang tercinta ini. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Jangan biarkan kesalahan kami menjadi penghalang bagi berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Tuhan, kiranya Kau menolong bangsa negara kami Indonesia, berikan damai sejahtera, berikan pertolongan dalam keadaan hal perekonomian, hal kesehatan, damai sejahtera. Hari-hari ini kami juga mendengar banyak rumah tangga yang bercerai. Tuhan, tolong dalam nama Yesus satukan nikah-nikah rumah tangga, terutama rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia. Juga berikan hujan pertobatan agar banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, untuk benar-benar bisa menjadi alat Tuhan untuk memenangkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, dan orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong berkati kami dan keluarga kami dengan hati yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kami dengan kemampuan untuk lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani ya Tuhan. Berkatilah kiranya hidup mereka dan keluarga mereka, seisi keluarga mereka. Kiranya tidak ada yang terkecuali. Semuanya dibawa semakin hari semakin dekat dan semakin cinta pada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati segala yang dikerjakan oleh mereka Tuhan. Dan kami mohon juga berikan komunitas yang baik, sebuah komunitas rohani yang membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Doa kami bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani, kiranya Tuhan memberkati mereka rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi semua orang yang sakit saat ini, sahabat-sahabat saat teduh yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Juga untuk semua orang yang didoakan oleh para sahabat teduh ini Tuhan. Saat teduh ini Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang didoakan oleh mereka. Kami juga berdoa mohon jamahan-Mu terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, ampuni kesalahan kami, dan tolonglah kami agar mampu berbalik, bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Kau berikan kami kemenangan, agar kami selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, menghadapi segala masalah-masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Tentu kita masing-masing memiliki pergumulan doa pribadi. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Berkati kami selalu dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara.